Halo, Sobat Cek Fakta. Kembali lagi di kanal yang selalu menyajikan informasi terbaru, fakta akurat, dan analisis mendalam seputar dunia olahraga, politik, hiburan, dan fenomena viral. Di episode kali ini, kita akan membahas tuntas skuad final Timnas Brunei Darussalam U23 yang akan berlaga di Piala AFF 23 ke 2025. Apa saja fakta menarik di balik skuad muda Brunei? Siapa pemain kunci mereka? Dan seberapa besar peluang Brunei memberi kejutan pada sang tuan rumah, Indonesia? Yuk, simak sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendukung Cek Fakta. Brunei Darussalam, negara kecil di pesisir utara Pulau Kalimantan ini memang jarang dibicarakan ketika membahas sepak bola Asia Tenggara. Dibandingkan Indonesia, Thailand, Vietnam, atau Malaysia yang kerap mendominasi, Brunei terbilang pendiam di kancah kompetisi regional. Namun di balik sunyinya sorotan media, Brunei terus berbenah. Federasi Sepak Bola Brunei Darussalam (FBD) berupaya menyiapkan generasi baru, meski tantangannya tidak ringan. Populasi kecil, minat olahraga yang terpecah, hingga dominasi olahraga lain jadi tantangan tersendiri. Namun di Piala AFF 23 2025, Brunei bertekad mematahkan stereotip. Mereka datang ke Indonesia dengan modal baru. Skuad muda berambisi, pelatih muda, dan 1-2 nama berpengalaman. Tanggal 10 Juli tahun 2025 menjadi momentum penting. Lewat akun Instagram resmi FABD, daftar final pemain Timnas U23 Brunei diumumkan. Pelatih Amer Aziz Hakim memilih 23 pemain. Nama-nama ini diseleksi dari Liga Domestik Brunei, DPMFC, hingga beberapa pemain yang sempat mencicipi liga luar negeri. Salah satu nama yang langsung mencuri perhatian publik adalah Nazri Aiman bin Azaman. Pemain yang kini berseragam DPMFC ini bukan wajah asing di level senior. Ia sudah punya 5 caps bersama Timnas Brunei Senior. Bahkan ia sukses mencetak gol internasional torehan yang belum tentu bisa dilakukan pemain belakang di negara manapun. Menariknya lagi, Nazri Aiman punya satu benang merah yang membuat fans Indonesia menoleh. Ia satu klub dengan Ramadan Sananta, striker Timnas Indonesia U23 yang dikenal sebagai predator kotak penalti. Sananta bergabung dengan DPMFC sebagai pemain asing. Kehadiran Sananta di klub Brunei membuka peluang bertukar pengalaman dan atmosfer profesional yang lebih ketat. Banyak yang berharap pengalaman latihan bersama Sananta bisa menular pada Nazri dan rekan setimnya. Setidaknya, Nazri diharapkan bisa mengangkat mental bertanding skuad Brunei di hadapan Indonesia nanti. Meski di atas kertas Brunei masih underdog, kehadiran pemain yang terbiasa menghadapi striker top Asia Tenggara akan jadi nilai plus di lini belakang. Amer Aziz Hakim bukan nama yang asing di kalangan sepak bola Brunei. Ia termasuk pelatih muda, energik, dan dikenal punya pendekatan modern dalam melatih tim junior. Rekam jejaknya memang belum panjang di level internasional, tetapi di dalam negeri, Amerer dikenal berani memainkan pemain muda dan memberi kesempatan merata. Kepercayaan federasi pada Amerer jadi sinyal Brunei ingin membangun fondasi baru. Fokusnya bukan cuma hasil instan, tapi pembentukan mental bertanding, penguasaan taktik, serta pola bermain yang solid. Amerer juga dikenal sering melakukan video analisis, sebuah metode yang dulu jarang digunakan di sepak bola Brunei. Mari kita tengok lebih dekat siapa saja para pejuang Brunei Darussalam di Piala AFF 23 2025. Kiper, Hisham Noriwan. Kiper utama DPMFC U23, refleks cepat, catatan clean sheet terbaik di Liga Domestik. Wai Hazik. Kiper muda dengan postur 185 cm. Rian Jali. Pendatang baru yang sering dipanggil KTC Senior. Back. Nama-nama back diisi pemain muda dengan stamina bagus. Qayyum Irwan, Danishi Syari, Azrin Daniel, Wafik Denis, Hafi Herman, Danish Firdaus, Sori Aiman, Hadif Mansur, Razik Faisal, Danish Aiman, dan Irfan Chin. Salah satu sorotan jelas jatuh ke Nazri Aiman bin Azaman, leader di lini belakang. Gelandang, posisi ini diisi pemain energik. Hairan Zikri, Elai Munawar, Syafiq Helmi, Syad Maiman, Hadi Aiman, Azari Daniel.
Mereka diharapkan jadi motor pengatur serangan sekaligus shield lini belakang. Penyerang. 3 penyerang Brunei adalah Khalil Sapawi, Haziq Nakyuddin, dan Basli Aminuddin. Tugas mereka jelas, memecah kebuntuan, memanfaatkan celah, dan mencetak gol. Tugas yang berat, mengingat lawan terkuat di grup ini adalah tuan rumah. Brunei tidak bisa berharap pada pertandingan ringan di laga pembuka. Tanggal 15 Juli tahun 2025, mereka akan langsung bertemu Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, stadion terbesar dan paling bersejarah di Indonesia. Atmosfer SUGBK dikenal mencekam untuk tim tamu. Dukungan puluhan ribu supporter merah putih jadi pemain ke-12 bagi Garuda Muda. Bagi pemain Brunei yang mayoritas berusia 19-21 tahun, tekanan mental bisa jadi tantangan besar. Brunei sudah 2 kali tampil di Piala AFF U23 edisi 2022 dan ke-2023. Sayangnya, dua-duanya berakhir dengan posisi juru kunci. Piala AFF U23 2022. Kamboja 6-0 Brunei Timor Leste 3-1 Brunei Filipina 2-1 Brunei Piala AFF U23 2023. Kamboja 5-0 Brunei Thailand 3-0 Brunei Myanmar 4-1 Brunei. Total kebobolan 24 gol dari 6 laga, hanya mencetak 3 gol tanpa satupun poin. Statistik ini menggambarkan betapa beratnya tantangan bagi Brunei. Namun, sejarah juga menunjukkan tim underdog bisa memberi kejutan. Bukankah sepak bola penuh drama? Federasi Sepak Bola Brunei tampaknya tak mau mengulangi cerita pahit. Mereka mempersiapkan skuad U23 lebih serius. TC intensif dilakukan sejak Mei tahun 2025. Beberapa pemain senior seperti Nasri Aiman dilibatkan. DPM MFC pun mendukung penuh. Beberapa uji coba juga digelar, meski hasilnya belum diumumkan secara detail. Abdelaziz Hakim dikabarkan mengadopsi gaya bermain 4-2-3-1, fokus pada blok pertahanan rendah, low block, dan serangan balik cepat. Strategi ini dianggap realistis menghadapi tim besar seperti Indonesia. Selain Indonesia, Brunei tergabung di grup A bersama tim-tim tangguh Asia Tenggara. Setiap laga bagai final bagi Brunei. Mereka sadar satu kesalahan saja bisa jadi bencana. Tapi disinilah letak semangatnya. Skuad muda Brunei ingin menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar penggembira. Bagi publik Brunei, Nasri Aiman bukan hanya bek kanan. Ia adalah simbol regenerasi. Pengalaman bermain bersama Sananta di DPM FC diharapkan menular pada rekan-rekannya. Tak jarang di sesi latihan, Nasri terlihat memberi instruksi khusus pada barisan bek muda. Ia juga punya keunggulan di bola-bola mati. 1 gol internasionalnya dicetak lewat sundulan saat Brunei menekuk Butan 2-1 di kualifikasi Piala Asia ke-2027. Meskipun diunggulkan, Timnas U23 Indonesia tak boleh meremehkan Brunei. Sejarah Piala AFF U23 pernah mencatat kejutan. Tim sekelas Vietnam pun pernah dibuat frustrasi oleh permainan bertahan lawan yang disiplin. Indonesia perlu bermain sabar, kreatif, dan tak terpancing emosi. Ramadan Sananta, sang rekan setim Nasri di DPM FC, tentu jadi salah satu senjata Indonesia. Tapi menarik juga, bagaimana rasanya Nasri harus mematikan rekan satu klubnya sendiri? Pertanyaan besarnya sederhana. Bisakah Brunei mematahkan kutukan juru kunci? Mampukah mereka mencuri poin dari Indonesia atau tim kuat lainnya? Ataukah cerita pahit akan berulang? Yang jelas, sepak bola selalu menghadirkan kejutan. Dan di balik skuad muda Brunei ini, tersimpan mimpi, kerja keras, dan harapan satu bangsa kecil untuk berbicara lebih lantang di pentas Asia Tenggara. Itulah fakta-fakta menarik seputar skuad Timnas U23 Brunei di Piala AFF U23 ke-2025. Meski di atas kertas bukan favorit, Brunei datang dengan semangat baru, pemain berpengalaman, dan mimpi besar untuk menepis stigma juru kunci. Apakah Nasri Aiman dan kawan-kawan bisa memberi kejutan pada Timnas Indonesia? Kita tunggu saja di laga perdana. Kalau kamu punya prediksi skor atau pendapat tentang Brunei U23, tulis di kolom komentar. Jangan lupa share video ini ke teman-temanmu, subscribe channel Cek Fakta, dan aktifkan loncengnya.
Sampai jumpa di konten fakta menarik berikutnya. Salam olahraga.